Sosok putih terpisah dari tubuh Li Haoran, dan dia tampak seperti orang asing. Dia tidak peduli dengan serangan mengerikan dari dunia bawah di depannya dan teriakan gembira dari manusia di belakangnya. Tes, apakah hidup ini akan berakhir seperti ini lagi? Tidak ada yang mendengar bisikan di mulutnya. Semua umat manusia hanya berteriak kepadanya dengan putus asa. Saudara Haoran, berhati-hatilah di depanmu. Li Haoran telah terbasmi satu kali sebelumnya oleh serangan pembantaian hantu dan Ming Shou. Mungkinkah sosok putih yang muncul secara misterius ini tidak bisa lepas dari nasib hancur begitu muncul? Hasilnya mengejutkan semua orang. Sungguh konyol bahwa aku, Dewa Cahaya yang Agung, akan dibasmi oleh makhluk tingkat rendah ini. Dia melambaikan tangannya seolah meremehkan, dan sesuatu terjadi yang mengejutkan seluruh penonton. Serangan luar biasa dari dua Raja Suci dunia bawah di sisi berlawanan menghilang tanpa jejak, seolah-olah tidak ada yang terjadi. Ini, bagaimana ini mungkin? Banyak orang yang melihat pemandangan ini dan merasa bahwa mereka sedang bermimpi. Di kamp dunia bawah, tiga pemain pengganti yang kuat tiba-tiba berdiri, tidak dapat mempercayai kata-kata yang datang dari Ghost Soul Tu dalam pikiran spiritual mereka. Di istana, semua penonton, termasuk para tetua tingkat bijak, penuh rasa tidak percaya. Dengan pengetahuan mereka tidak dapat memahami apa yang terjadi pada Li Haoran. Dia jelas telah dinyatakan meninggal. Sosok Dewa Putih ini tiba-tiba muncul eksistensi macam apa itu? Solusi aneh itu belum pernah terjadi sebelumnya. Hanya di Istana Alam Abadi, Master Istana ke-9 dan kakak laki-laki misterius keduanya menunjukkan ekspresi terkejut pada saat yang sama Dewa, pembangkit tenaga listrik tingkat dewa dengan takdir reinkarnasi. Penampilan Li Haoran langsung menekan tombol mute di kiri depan yang awalnya berisik sekali. Tidak ada yang bisa memahami apa yang terjadi, dan tidak ada yang bisa membayangkan seperti apa keberadaan kuat Li Haoran sekarang. Sosok berkulit putih yang melakukan sesuatu yang hampir ajaib sama sekali tidak terkejut dengan tindakannya, seolah-olah itu adalah hal yang normal. Oh, sepertinya reinkarnasi dalam kehidupan ini cukup menarik. Setelah kematian, aku masih mempertahankan sedikit jiwa mandiri, yang mempengaruhi kemauanku. Hah? Apakah kamu memintaku untuk melindungi orang-orang yang disebut manusia ini? Sosok Dewa Putih tampak tersenyum, dan seluruh dunia tampak gemetar. Yah, kamu dan aku adalah satu, jadi apa gunanya menyetujui permintaan sepele ini? Saya melihat bayangan Dewa Putih tiba-tiba menghadap ke sisi alam neter. Meskipun fitur wajahnya semuanya tersembunyi dalam cahaya ilahi yang luas, seluruh kam alam neter masih merasa sedang ditatap oleh tatapan yang sangat agung, tidak peduli seberapa keras dia berjuang, dia tidak punya kekuatan untuk melawan. Ya Dewa, tingkat keberadaan apa Li Haoran ini? Sebuah jari ramping terulur dari cahaya ilahi dan menunjuk langsung ke Ming Sa yang ketakutan. Raja Suci Surgawi ketiga, yang dianggap sebagai orang kuat di 9 alam, tiba-tiba terangkat dari udara seperti ayam kecil. Suara mendesing. Pilar cahaya tiba-tiba muncul dan menyelimuti Ming Sa. Tepat ketika tidak ada yang mengetahui kekuatan pancaran cahaya ini, cahaya ilahi tiba-tiba menghilang, bersama dengan Ming Sa yang baru saja kebingungan di dalam. Brengsek, otang pembawa sial, dia menghancurkan Raja Suci tingkat ketiga. Para prajurit umat manusia begitu bersemangat hingga mereka ingin berteriak sekuat tenaga. Penguasa dunia bawah yang begitu kuat hingga membuat orang putus asa baru saja mati seperti ini. Saudara Haoran, kamu luar biasa, kenapa kamu tidak keluar lebih awal? Sebaliknya, semua orang di dunia bawah sepertinya telah jatuh ke dalam jurang kematian. Pihak lain benar-benar berada pada level yang berbeda dari mereka. Nasib buruk macam apa yang dia alami di dunia bawah hingga memprovokasi makhluk seperti itu. Hal yang paling menyedihkan adalah pembantaian hantu, orang terkuat di alam neter saat ini. Dia melihat jari dewa di seberangnya menunjuk ke arahnya, dan semua kekuatan di tubuhnya berubah menjadi ketakutan bukan berarti mereka tidak takut mati. Dan itu adalah cara mati yang sangat memalukan sehingga dia benar-benar tidak mampu menolaknya. Tepat ketika sosok putih itu ingin terus melakukan keajaiban, tiba-tiba cahaya ilahi menyelimuti langit, langsung menyelimuti dirinya di dalamnya. Kekuatan ilahi mengerikan yang mengejutkan seluruh penonton tiba-tiba menghilang, dan semua orang sepertinya telah melanjutkan tindakan mereka. Cih, itu datang begitu cepat setiap saat. Jika kamu bermain lebih lama, tidak ada yang akan mati. Semua orang mendengar keluhan dari mulut Dewa Agung ini, dan semua orang di dunia bawah benar-benar menangis sampai mati di dalam hati mereka. Siapa bilang orang tidak akan mati? Satu sudah mati, oke. Jika Dewa Penentang Dewa ini terus bermain untuk sementara waktu, seluruh dunia bawah akan dibasmi olehnya. Oh, tidak ada cara lain. Aku harus pergi ke reinkarnasi berikutnya lagi. Maaf, aku ada di kehidupan ini. Bayangan Dewa Putih jelas berkomunikasi dengan jiwa terakhir Li Haoran yang tersisa,
tapi sama seperti sosoknya hendak menghilang pada saat ini dalam cahaya ilahi langit dan bumi, kepalanya tiba-tiba menoleh ke sisi lain. Oh, ada anak yang sangat menarik di dunia ini. Cek, 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 dia menyembunyikan sesuatu yang luar biasa di tubuhnya. Lupakan saja, itu bukan urusanku, tidak peduli seberapa bagus benda itu. Apakah kamu tidak yakin? Saudaraku, lupakan saja, kamu hanyalah bagian dari diriku. Mari kita tunggu sampai dia memiliki kemampuan untuk naik ke pesawat yang sama denganku. Selamat tinggal, benua Shenwu ini. Semua orang menyaksikan dengan tatapan kosong saat bayangan Dewa Putih menghilang tak terlihat mengikuti cahaya dewa antara langit dan bumi. Semua prajurit dunia bawah menghirup udara di paru-paru mereka untuk waktu yang lama. Sial, jika orang menakutkan itu masih membantu umat manusia, permainan hari ini benar-benar tidak bisa dimainkan. Namun, saat para pejuang manusia di seberang berteriak dengan penuh semangat, semua orang di dunia bawah menjadi gugup lagi. Karena pemimpin ras manusia legendaris, Lin Nan, dewa pembasmi yang membasmi Ming Sha dan Sima Kongqing, akhirnya tiba. Itu tadi, Lin Nan buru-buru bergegas, tapi masih melewatkan pemandangan mengejutkan dari makhluk misterius di tubuh Li Haoran yang menunjukkan kekuatannya. Dia hanya melihat bayangan putih dari kejauhan menghilang di medan perang dengan cahaya ilahi. Karena tak lama kemudian, tubuh kuat Li Haoran yang telah kehilangan vitalitasnya namun masih melindungi semua orang sangat menyengat sarafnya. Ini, bodoh. Dalam sekejap, hati Lin Nan dipenuhi api kesakitan dan amarah. Pemuda sombong yang menepuk pundaknya dengan penuh semangat kemarin justru meninggal dunia seperti ini. Saudara Nan, kamu akhirnya sampai di sini. Itu dia, dialah yang membasmi saudara Haoran. Umat manusia yang hadir juga memahaminya. Meskipun bayangan ilahi telah menekan pembasmian tadi, Li Haoran benar-benar mati musuh. Lin Nan merasa hatinya bergetar setiap kali dia melangkah lebih dekat ke Li Haoran. Dia mengira banyak orang akan mati dalam pertempuran hari ini, tapi dia tidak pernah menyangka bahwa orang pertama yang meninggalkan umat manusia adalah Li Haoran yang kuat. Kakak senior Haoran, berusaha melindungi kita, Ketika banyak pejuang manusia melihat Lin Nan, mereka seperti anak-anak melihat kakak laki-laki tersayang mereka. Rasa sakit dan kepahitan meledak pada saat yang sama, dan semua orang baik tercekat. Lin Nan akhirnya berjalan ke tubuh Li Haoran dengan tangan terentang. Pria kuat ini masih mengatupkan giginya dan melotot pada saat ini, seolah ingin melahap lawannya tanpa ampun. Semangat heroik ini membuat tangan Lin Nan yang terangkat sedikit gemetar. Jangan khawatir, saudaraku, aku akan membantumu menyelesaikan apa yang belum kamu selesaikan. Kamu bisa pergi dengan tenang. Lin Nan dengan lembut menutup mata Li Haoran, dan merasakan sudut matanya penuh dengan rasa sakit. Dia bersumpah bahwa tidak ada yang bisa menyakiti saudara dan temanku, Lin Nan, tapi hari ini kamu di dunia bawah adalah. Kalau begitu aku akan membiarkan kalian semua datang dan menguburkan adikku bersamanya. Teknik rahasia 5 elemen, basmi. Basmi, terserah kamu. Melihat bayangan Dewa Putih di tubuh Li Haoran telah menghilang, Gostu menarik napas dalam-dalam, dan wajahnya kembali tenang dan ganas. Aku hanya manusia paria, jangan perlakukan aku seperti orang lemah seperti Sima Kongqing. Gostu berteriak, tapi dia mundur. Meskipun dia kejam, dia tidak bodoh. Lin Nan sekarang telah memulihkan 40% dari kekuatan tempurnya. Dia mengandalkan Dewa Perang Perlindungan Boneka meningkat hingga 40% dari kekuatan tempurnya. Dengan kekuatan tempur fisiknya, dia tidak takut dengan serangan jiwa Lin Nan. Mundur, mundur dan bertahan. Gostu berteriak, tapi yang tidak dia duga adalah bahwa tujuan Lin Nan di sini bukanlah untuk membasminya sendirian, tetapi untuk membuat para prajurit dari seluruh dunia bawah mengubur bersamanya atas rasa sakit yang mereka timbulkan pada umat manusia hari ini. Meng Bingyun yang tidak sadarkan diri, Li Haoran yang meninggal secara heroik, dan Ling Xueyuan yang terluka parah dan meninggalkan pertempuran. Kalian yang berada di dunia bawah harus membayar harganya untuk ini. Pada awalnya, rencana Lin Nan adalah mendapatkan waktu pengembangan yang cukup untuk dirinya sendiri melalui keterlibatan taktis, dan kemudian melancarkan serangan umum ketika levelnya mengalahkan lawan. Sayangnya, kekuatan dunia bawah berada di luar imajinasinya, terutama The Ghostu dan lainnya yang muncul kemudian adalah kartu truf yang tidak diharapkan Lin Nan. Karena kesalahan perhitungannya, umat manusia harus membayar harganya dengan darah. Cedera serius dan kematian saudara-saudaranya membuat Lin Nan benar-benar melepaskan ide-idenya sebelumnya. Tidak peduli taktik atau pengaturan apapun, Li Haoran bisa mengorbankan nyawanya untuk melindungi umat manusia. Lin Nan, kalah dari orang ini. Hari ini, tidak peduli seberapa keras saya mencoba, saya akan sepenuhnya menembus bagian kiri depan tempat Li Haoran meninggal. Aku ingin melihat kemana kamu melarikan diri. Lin Nan tidak memperhatikan sosok ratu pembantai hantu yang mundur, tetapi menaburkan 5 elemen kekuatan spiritual di langit menuju prajurit dunia bawah di depannya.
Untuk sesaat, langit dipenuhi guntur, api berkobar di seluruh tanah, bila angin menari dengan liar, dan pisau es mengamuk. Ini bukanlah metode yang bisa digunakan oleh seorang master jiwa. Ini jelas merupakan kekuatan pembasmi 9 bagian yang dilepaskan oleh seluruh pasukan jiwa. Aduh, keluar, keluar. Tolong, lenganku, panas sekali. Hantu yang tak terhitung jumlahnya menangis dan menjerit, yaitu orang-orang di dunia bawah yang melarikan diri kesakitan di bawah serangan tak bernyawa Lin Nan. Hanya dalam beberapa napas, lusinan prajurit dunia bawah dikirim kembali oleh Kam Lin Nan. Tidak lagi menyembunyikan kekuatannya, tidak lagi menunjukkan belas kasihan, Lin Nan hanya ingin melampiaskan semua kebencian dan kemarahannya hari ini. Ubah diri Anda sepenuhnya menjadi dewa dan ibel pembantai, dengan hanya satu tujuan menembus sayap kiri. Wajah Gostu penuh dengan kepanikan. Ledakan kekuatan tempur Lin Nan membuatnya takut, tapi untungnya ada lebih dari selusin prajurit dunia bawah yang melarikan diri kembali ke kaki boneka Dewa Perang. Dengan perlindungan Dewa Perang, Lin Nan hanya bisa jadi sejalan dengan jejak para pejuang manusia, konsumsi yang sedikit tidak bisa lagi menciptakan lautan darah dan ladang pembantaian. Tapi detik berikutnya, perilaku Lin Nan benar-benar di luar dugaan Gostu. Dia mengabaikan raksasa menakutkan yang tingginya 100 kaki di atas kepalanya dan memimpin banyak pejuang manusia yang sama gilanya untuk menghancurkannya. Balaskan Kakak Haoran, Kakak Nan, aku akan membantumu melawan Dewa Perang. Puluhan pejuang manusia, masing-masing telah menjadi pejuang yang tidak takut mati. Pembasmi Li Haoran sudah berada tepat di hadapannya. Bagaimana dia bisa dibiarkan bersembunyi di kaki Dewa Perang dengan damai pikiran? Gunakan kesempatan kelahiran kembali bagi lusinan dari kita untuk membiarkan saudara Nan memotong wanita jalang itu menjadi beberapa bagian. Tidak, jika kalian semua bertarung dengan nyawa kalian, bukankah kematian Li Haoran akan sia-sia? Hancurkan sampah dunia bawah itu untukku. Tanpa diduga, Lin Nan tidak berniat membiarkan para prajurit ini digunakan sebagai umpan meriam. Kekuatan spiritual atribut bumi yang besar melonjak dan sekali lagi memanggil lusinan gajah raksasa yang terbuat dari tanah liat rawa hitam perang. Hanya punya waktu 10 detik untuk melancarkan serangan. Dan beberapa puluh detik ini sudah cukup untuk membasmi anak guk-guk dunia bawah di seberangnya. Ini. Lin Nan, otang pembawa sial. Keganasan di wajah Gostu semakin berkurang. Niat membasmi Lin Nan yang melonjak lebih seperti dewa kematian Zhou Yu daripada dia. Melihat lawannya melintasi kerumunan, dia bergegas ke arahnya kekuatan spiritual. Saya tidak bisa mengalahkannya sekarang, saya harus meningkatkan kekuatan tempur saya. Gostu yang dirugikan tidak pernah menderita kerugian seperti itu dalam hidupnya. Orang yang paling berkuasa di dunia bawah selalu mengejar orang lain. Bagaimana dia bisa diusir oleh lawannya bahkan sebelum dia mengambil tindakan? Sayangnya, situasi hari ini membuat hantu itu sangat marah hingga dia muntah darah. Dia menyaksikan tanpa daya saat para prajurit yang bersamanya dibasmi oleh manusia dengan gila-gilaan, dan menyaksikan boneka Dewa Perang runtuh setelah diserang oleh semua orang, tapi dia sendiri hanya bisa dikejar oleh Lin Nan dan berlari kembali seperti guk-guk tersesat. Ambil satu langkah lebih lambat, kamu akan dibantai berdarah oleh Lin Nan. Ini tidak cukup, pembantaian hantu, ini tidak cukup untuk membayar dosa yang telah kamu lakukan. Niat membasmi Lin Nan sangat besar, dan dia melompati kerumunan dan mengejar sosok yang malu di depannya. Tidak ada yang bisa menghentikan tekadnya saat ini, tetapi pada saat ini, panggilan cemas Lin Qian tiba-tiba terdengar di benaknya. Ups, Lin Nan, aku baru saja ditipu oleh penguasa dunia bawah di hadapanku. Dia sebenarnya menggunakan klon untuk menundaku untuk waktu yang lama. Aku khawatir dia sudah bergegas ke tempatmu. Tunggu, aku di sini untuk membantumu. Berita tentang Lin Qian datangnya terlalu lambat. Lin Nan hanya melihat hantu Tu yang berlari tiba-tiba berhenti di depannya, seolah-olah dia telah menerima kabar, dan menoleh dengan ekspresi garang di wajahnya. Haha, Lin Nan, ini benar-benar neraka tanpa pintu. Kamu ingin mendobrak masuk. Kamu sangat bangga mengejarku sekarang, bukan? Sekarang, apakah kamu akan mengejarku lagi? Sosok menakutkan dengan 3 tengkorak kristal mengambang di sekitarnya perlahan berjalan keluar dari hutan di belakang Lin Nan, memotong mundurnya Lin Nan dan para pejuang manusia. Ini adalah wanita kuat dari dunia bawah, dengan seringai dingin muncul di wajah pucatnya. Kamu telah menguasai beberapa yang disebut mantra jiwa tetapi kamu tidak tahu siapa dirimu. Lin Nan, kamulah yang harus bangga darimu. Kesombongan dibayar dengan darah. Fa Hun, jenius jiwa nomor 1 dari Sekte Wangui di alam neter, menguasai senjata sihir jiwa tingkat Suan 3 tulang ibel mayat. Dia telah mengambil jiwa banyak lawan kuat di alam neter, tapi hari ini dia adalah datang. Singkirkan nyawa dan jiwa Lin Nan. Untuk sementara waktu, Lin Nan jatuh ke dalam situasi berbahaya karena hasrat dan dorongan hatinya. Di depan adalah Nether Realm Flash Supreme yang telah memulihkan 30% kekuatan tempurnya.
Di belakangnya adalah Netherworld Soldau Prodigi yang telah memulihkan 40% kekuatan tempurnya. Cakar hantu yang merobek segalanya, dan tulang ibel dari 3 mayat yang menekan jiwa semuanya telah menjadi jimat yang mengancam jiwa Lin Nan saat ini. Meskipun ada pejuang manusia di sana yang mati-matian bergegas menuju Lin Nan untuk mendukungnya, jarak yang begitu jauh sudah cukup bagi 2 orang terkuat di dunia bawah untuk membasmi Lin Nan beberapa kali. Haha, Fa Hun, kamu datang di waktu yang tepat. Mari kita beritahu manusia tingkat rendah ini betapa besarnya jarak antara mereka dan 3 alam teratas. Ghost Soul Tu penuh percaya diri dan sombong. Dengan bantuan rekan satu timnya, mudah untuk membasmi Lin Nan. Cakar ajaib di tangannya sekali lagi menginspirasi kekuatan untuk merobek ruang. Seluruh tubuhnya bergabung menjadi cakar besar dan menyerang Lin Nan manusia di depannya yang baru saja mengejarnya dan melarikan diri dengan satu pukulan. Wanita dari dunia bawah bernama Fa Hun memiliki ekspresi dingin dan niat membasmi. Dengan lambaian tangannya, dia mengilhami kekuatan jiwa hijau yang menakutkan melalui 3 kerangka, berubah menjadi ibel berlengan 8 yang menakutkan, melambaikan 8 bentuk berbeda tentara, dengan kekuatan ibel yang mengerikan, menyerang punggung Lin Nan. Bocah manusia bodoh, inilah kegunaan sebenarnya dari mantra Soldao, mati saja. Jeritan dingin jiwa ajaib dan raungan ganas pembantaian hantu membentuk lonceng kematian. Segalanya dilakukan untuk merenggut nyawa Lin Nan secepat dan sekejam mungkin. Sayangnya semua ini gagal membuat mata Lin Nan yang penuh perang goyah sedikit pun. Senyuman jahat muncul, dan niat membasmi untuk menghancurkan dunia melonjak, dan Lin Nan tertawa liar. Hahaha, konyol. Kekuatan spiritual 5 elemen yang tak ada habisnya mulai beredar di pelat kristal di belakangnya, dan kekuatan mengerikan yang belum pernah terlihat sebelumnya muncul darinya. Mantra Soldau apa yang benar-benar menakutkan. Buka mata guk-gukmu dan biarkan aku melihat dengan jelas. Saat jiwa hantu Tu dan Fa Hun di sudut kiri mendorong Lin Nan ke dalam situasi putus asa, salah satu dari 3 jenderal yang tersisa di kam dunia bawah sudah berencana untuk pergi menggantikan Ming Shou yang baru saja meninggal. Namun terlepas dari situasi saat ini di lapangan, Nether Realm tetap memegang inisiatif mutlak. Namun saat ini, wajah mereka bertiga menjadi sangat jelek. Ras manusia otang pembawa sial ini, sebenarnya telah membasmi 3 jenderal mereka. Meski ketiga orang ini semuanya mantan pengganti, bukan berarti Netherworld bisa kehilangan kekuatan tempur yang berharga ini begitu saja. Anda harus tahu bahwa tujuan mereka kali ini adalah alam surgawi di belakang mereka. Jika mereka dikalahkan hingga setengah lumpuh oleh manusia di sini, bagaimana mereka bisa memainkan sisa permainan? Pemimpin dunia bawah akhirnya melepas jubah dan topengnya, memperlihatkan wajah suram dan serius di dalamnya. Mereka yang akrab dengan alam Nether pasti akan dapat mengenali bahwa rambut pendek pucat, mata hijau, dan senyuman yang selalu menyendiri dan dingin adalah yang paling kuat di sekte penguasa alam Nether Istana Dunia Bawah Jenius Jiwa Menghancurkan Kehidupan. Raja Suci Sejati dari Surga Kelima. 2 orang di sebelahnya adalah 2 saudara junior kedua setelah Hun Mi Seng di Istana Dunia Bawah. Hun Mi Fa dan Hun Mi Kong keduanya adalah orang kuat di alam Raja Suci Surgawi tingkat keempat. Status Istana Kaisar Nether di 9 Netherworld bahkan lebih kuat daripada Sekte Suci di domain Xuanyuan, hanya karena dikatakan bahwa jauh di dalam Istana Kaisar Nether mereka, telah tertidur seorang pria kuat yang tak tertandingi yang telah melampaui tingkat Sage Agung. Saya tahu mengapa orang kuat ini dapat melampaui hukum 9 alam dan tinggal di benua Senwu, tetapi justru karena inilah seluruh Istana Hades perlahan-lahan mampu mengumpulkan sekelompok legiun yang kuat, yang dapat menyaingi para murid alam abadi selama bertahun-tahun. 9 Netherworld tahun ini benar-benar penuh dengan elit. Istana Dunia Bawah mengirimkan 3 master tertinggi, ditambah orang kuat dari Sekte Wangui dan Sekte Raja Hantu, serta Sima Kongqing, ada 6 master di atas tingkat keempat Raja Suci adalah untuk mengalahkan para dewa, manusia, dan makhluk abadi. Yu diusir dari tahta penguasa 9 domain, tetapi apa yang tidak pernah mereka duga adalah bahwa ras manusia yang tidak berarti di mata mereka akan menyebabkan korban yang begitu besar bagi mereka. Wajah Hun Mieseng begitu gelap hingga tintanya hampir menetes, yang menunjukkan bahwa perubahan wujud hari ini jauh di luar dugaannya. Pembasmi hantu, jiwa Dharma. Basmi Lin Nan itu secepat mungkin dengan segala cara. Hampir mengertakkan gigi, dia mengeluarkan perintah membasmi untuk Lin Nan. Semua perubahan disebabkan oleh Lin Nan. Akan sulit menghilangkan kebencian di hatiku jika aku tidak membasminya dengan kejam hari ini. Pada saat yang sama, dia menoleh ke Hun Miekong di sebelahnya, dan dengan kilatan cahaya dari cincin Qiankun di tangannya, dia memanggil kerangka manusia yang panjangnya hanya setengah lengan. Kerangka ini benar-benar berwarna hijau, dan dari kejauhan tampak seperti zamrud hantu. Ia memancarkan aura yang membuat jantung berdebar-debar. Ketika Hun Miekong melihat kakak laki-lakinya telah mengambil harta berharga ini, dia segera berlutut. Jiwa muridnya telah padam, dan dia dengan hormat menyambut artefak suci Kaisar Dunia Bawah.
Miekong, kita tidak punya waktu untuk membuang waktu lagi dengan umat manusia. Saya tidak perlu memberitahu Anda kekuatan Hades Bones. Saya ingin Anda menghancurkan barisan tengah umat manusia sepenuhnya dalam waktu sesingkat mungkin. Jangan khawatir kakak, beri aku waktu paling lama setengah jam, dan kita di Belanda pasti bisa memenangkan permainan ini. Hun Mikong memancarkan niat membasmi dan kepercayaan diri. Dengan artefak tertinggi istana dunia bawah di tangan, umat manusia akan hancur. Tulang Hades yang hijau sepertinya merasakan niat membasmi yang melonjak di lapangan, dan itu benar-benar memancarkan gelombang kekuatan hantu. Begitu kekuatan senjata jiwa ini dilepaskan pada umat manusia, siapa yang tahu apa yang akan terjadi padanya. Bencana. Pada saat yang sama, di medan perang di sebelah kiri, pembantaian hantu dan Fahun juga menerima instruksi untuk membasmi Lin Nan dengan seluruh kekuatan mereka. Gerakan membasmi di tangan mereka tidak dapat membantu tetapi menambah kekuatan sedikit pun, makhluk jiwa yang menakutkan, dan itu memancarkan kekuatan spiritual yang tak ada habisnya dan ingin membasmi Lin Nan dengan satu pukulan. Sayangnya, mata Lin Nan penuh dengan perang dan kebencian, dan dia tidak takut dengan dua gerakan yang disebut pembasmian. Saya hanya melihat bahwa dia seperti sumber kekuatan jiwa yang tak ada habisnya, menarik semua kekuatan jiwa di dalam tubuh secara berlebihan dan mengalir ke dalam cakram kristal 5 elemen. Pada saat yang sama, cangkir es biru kering yang kuat muncul, dan api biru tua yang tak berujung muncul di lapangan. Membuat lagu kematian. Sekarang Lin Nan telah memulihkan 40% dari kekuatan tempurnya, yang setara dengan jiwa Dharma. Alam jiwa daunnya juga merupakan Raja Suci Surgawi tingkat keempat bukan sesuatu yang bisa dilakukan oleh dua orang yang mengelilinginya. Transformasi jiwa Dao, mereka semua idiot. Teknik rahasia 5 elemen, api es biru kering, singa api neraka, basmi mereka untukku. Sudah 2 tahun penuh sejak Lin Nan memperoleh teknik rahasia pembasmian 5 elemen. Dalam 2 tahun terakhir, bagi Lin Nan, seorang jenius jiwa, berbagai mantra dan formasi sihir jiwa yang kuat yang terkandung dalam teknik rahasia pembasmian 5 elemen telah terjadi. Itu telah dikunyahnya berkali-kali. Dengan kekuatan jiwanya yang telah dia kembangkan di lingkungan neraka yang menyimpang di dunia Qiankun, dia dapat menggunakan teknik transformasi jiwa, dan bahkan 2 jiwa Dharma lainnya di sisi berlawanan bukanlah tandingannya. Mengaum, begitu singa ibel api biru besar muncul, ia mengeluarkan raungan yang menggelegar. Gelombang suara yang menakutkan sepertinya membawa gelombang api yang besar, langsung meniup Dewa Ibel berlengan 8 yang bergegas ke arahnya dan membuatnya sedikit tidak stabil sebelumnya mereka bisa bertarung. Kemenangan sudah ada tren kegagalan. Bagaimana ini mungkin? Soul Dao di alam neter melihat teknik transformasi Soul Dao Lin Nan pada hari pertama, dan merasa seluruh tubuhnya akan runtuh. Bagaimana bisa ada Soul Dao Saint King yang begitu kuat di domain Xuanyuan, yang dikenal sebagai gurun jiwa Dao? Apakah ada mantra jiwa yang menakutkan? Dibandingkan dengan Dharma Soul, situasi Ghost Soul Tu bahkan lebih sulit. Kekuatan tempurnya sendiri 10% lebih rendah dari Lin Nan, dan dia hanya berani melangkah maju dan membentuk tim ganda dengan bantuan jiwa Dharma. Tapi bagaimana Lin Nan, sebagai utusan ilahi dari 5 elemen, bisa memberinya kesempatan untuk mendekat? Mantra Soul Dao alam ilahi es hitam ditambah gajah raksasa bumi hitam. Es hitam Xuan Ming Meng Bing Yun, tanah liat rawa hitam yang paling dibanggakan Nan Changfeng. Kekuatan sumber 5 elemen tingkat menengah ini telah menjadi senjata paling patuh di tangan Lin Nan, segera menjerumuskan Ghost Tu ke dalam jurang sihir menakutkan yang tak ada habisnya. Kasihan orang yang disebut kuat secara fisik ini, dia tidak memiliki kesempatan untuk melawan Lin Nan dalam pertarungan jarak dekat, dan kakinya terbungkus es hitam tak berujung, membuatnya sulit untuk bergerak bahkan 1 inci pun, dan dia sangat marah hingga dia meraung. Di saat yang sama, selusin gajah hitam raksasa setinggi 2 hingga 3 kaki mengelilinginya dengan wajah tanpa ekspresi. Lin Nan, dasar bocah pengecut, kemarilah dan tantang kakek berduel jika bisa, Tinju lebih dari selusin gajah raksasa dengan kejam menghancurkan kata-kata provokatifnya. Orang-orang sepertinya melihat seekor harimau ganas dikelilingi oleh lebih dari selusin serigala jahat. Bahkan dengan kekuatannya yang luar biasa, dia tidak dapat menahan kanibalisme dan konsumsi satu persatu merasa malu. Ini sangat membuat frustrasi sehingga bisa menyebabkan kematian. Di sisi lain, Dewa Ibel berlengan 8 yang besar tidak dapat menahan singa perang api es yang ganas. Setelah api es biru kering berubah menjadi singa perang, lapisan luarnya adalah pelindung es keras yang tak tergoyahkan, tetapi mulut singa yang berdarah itu terbuka, dan memuntahkan pembakaran. Semua api yang mengerikan, ditambah dengan api es biru kering itu sendiri, adalah sumber sihir tingkat tinggi yang melebihi wilayah Raja Suci. Aku melihat singa perang biru menggigit lengan Dewa Ibel dengan gigitan berdarah, dan lawannya bahkan tidak bisa melukai singa perang itu sama sekali, tidak peduli bagaimana dia melambaikan 7 senjata ajaib yang tersisa, kecuali meratap kesakitan.
Api es biru kering mencapai tangan Lin Nan dan terinspirasi oleh mantra Soul Dao dari teknik rahasia 5 elemen. Baru kemudian ia benar-benar menunjukkan kekuatannya yang menakutkan. Mengaum, auman singa sekali lagi mengguncang dunia. Beberapa bola api es raksasa yang mengerikan langsung menyelimuti dan membakar Dewa Ibel berlengan 8. Bersamaan dengan gigitan dan tarikan singa perang api Ibel, jiwa ajaib itu benar-benar tertarik padanya hanya dalam beberapa napas. Gerakan pembasmi yang sombong itu mengubah tanah menjadi terak es. Tidak mungkin. Jiwa jenius nomor 1 di dunia Nether hanya memiliki ekspresi ketakutan di wajahnya dan bibir nuo-nuo. Monster manusia di depannya begitu keterlaluan sehingga semangat juangnya hancur hanya dengan satu pukulan. Jiwa Dharma, apa yang kamu lakukan? Bantu aku secepatnya. Namun, teriakan marah Gostu terdengar di sana. Seluruh istana Zantian terdiam. Semua orang diam-diam melihat penampilan heroik Lin Nan yang agung dan tidak dapat diganggu-gugat di layar. Satu orang bertarung melawan dua orang jenius dari dunia bawah. Tidak hanya dia tidak menemui jalan buntu, tapi dia juga memaksa pihak lain ke dalam keadaan malu, berteriak dan mengutuk. Kekuatan bertarung yang menantang surga, kebanggaan yang tiada taraf ini, benar-benar membuat semua orang jatuh cinta padanya. Sa Qianxiang, makhluk tertinggi dari alam Ibel, selalu menganggap Lin Nan sebagai lawan yang ditakdirkan, tetapi pada saat ini dia tidak bisa menahan menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Haha, aku sangat konyol. Sebenarnya aku ingin menantang pria seperti monster itu. Domain yang tersisa, bersama dengan para tetua tingkat suci, hanya bisa terus menggelengkan kepala dan menghela nafas. Hei, mengapa seorang jenius, seperti Lin Nan, lahir di ras manusia domain Suanyuan? Langit tidak adil, tapi umat manusia sangat beruntung. Di Istana Abadi, ekspresi setiap orang juga berbeda. Jin Tianhe menatap mata Aorong yang berkedip dengan ekspresi aneh. Api kecemburuan di hatinya hendak membakar dan meledakkan seluruh tubuhnya. Namun di sisi lain, dia dikejutkan oleh kekuatan mengerikan yang ditunjukkan oleh Lin Nan saat ini. Orang menyebalkan otang pembawa sial ini sebenarnya menyembunyikan kekuatan jiwa yang begitu kuat. Saya pikir ketika dia berada di alam rahasia kuno, Lin Nan tidak sekuat dia, tetapi hanya dalam beberapa tahun, dia benar-benar membalikkannya dan mencapai level ini. Situasi seperti apa? Brengsek. Tetua ke-9 dari Istana Abadi Aotian dan kakak laki-laki dari Paviliun Xianling terlihat jauh lebih tenang saat ini, tetapi tidak ada yang tahu apa yang mereka pikirkan. Jelas sekali perilaku Lin Nan saat ini mengguncang hati sanubari mereka. Fahun, apa yang masih kamu lakukan dengan tinta? Aku tidak tahan lagi. Tidak pernah ada momen dalam hidup Gostu yang sekelam momen ini. Dia merasa bahwa berbalik untuk membasmi Lin Nan akan menjadi kesalahan yang akan dia sesali tanpa henti. Sayangnya, tidak ada obat penyesalan di dunia ini, dan langkah kaki Dewa Kematian sudah lembut. Ledakan. Dengan susah payah, Gostu akhirnya menghancurkan gajah hitam raksasa terakhir dengan sarung tangan senjata ajaib di tangannya. Saat dia hendak mengambil nafas, dia melihat wajah tanpa ekspresi Lin Nan sudah ada di depannya. Kamu, Lin Nan, kamu orang menyebalkan. Jiwa hantu Tu melihat jauh dan melihat jiwa Dharma melompat-lompat dikejar oleh singa Ibel api biru besar. Dia tidak dapat membantunya. Tiba-tiba, rasa dingin yang tak terbatas muncul di dalam hatinya senjata. Cakar hantu mencakar tenggorokan Lin Nan. Sayangnya, teror di depan Lin Nan bukanlah sesuatu yang bisa dia tolak. Untaian es hitam dengan cepat melingkari lengannya, membekukannya dengan kuat dan membuatnya tidak bisa bergerak 1 inci pun. Di saat yang sama, kekuatan alam dewa es hitam menyegel telapak kaki dan betisnya dengan erat, membuatnya merasa mati rasa seperti memakai belenggu es, sama sekali tidak bisa bergerak. Lin Nan memanggil sepasang sarung tangan dari cincin Qiankun, itu adalah sarung tangan setengah Dewa Changtian yang pernah dipakai Li Haoran sebelumnya. Niatnya jelas untuk menggunakan senjata Li Haoran selama hidupnya untuk mengirim si pembasmi hidup-hidup ke neraka. Lin Nan, aku meremehkanmu. Jika kamu memiliki kemampuan, biarkan aku memulihkan 40% kekuatan tempurku. Ayo bertarung dengan adil. Ghost Slaughter juga mencoba menggunakan provokasi untuk melawan. Adil. Jawaban Lin Nan hanyalah cibiran dan ejekan yang tak ada habisnya. Saat kalian berdua mengepung dan membasmi Li Haoran, pernahkah kalian memikirkan tentang keadilan? Pukulan keras. Meskipun ranah seni bela diri Lin Nan hanya pada level orang suci, kekuatan misterius jiwa dan seni bela diri yang dikombinasikan dengan sarung tangan level senjata semi-ilahi masih dapat menyebabkan kerusakan besar pada pembantaian hantu. Salah satu lengan Ghost Soul Tu dipatahkan secara paksa, dan dengan kekuatan es hitam Xuan Ming, semua vitalitas dari lengan yang patah itu langsung membeku. Pria bisa dikatakan sebagai pria yang tangguh, sebenarnya menahan teriakannya dan hanya menatap tajam ke arah Lin Nan dengan sepasang mata seperti hantu. Lin Nan mengabaikan segalanya,
yang bisa dia pikirkan hanyalah adegan tragis kematian Li Haoran, dan sarung tangan di tangannya meledak karena amarah. Kamu adalah surga tingkat ketiga dan Raja Suci tingkat 4. Saat kamu bertarung melawan Li Haoran, pernahkah kamu berpikir tentang keadilan? Ledakan, pukulan lain, lengan kebanggaan Ghost Soul Tu yang pernah membantai seluruh dunia Nether benar-benar hancur berkeping-keping. Rasa sakit dan keputusasaan yang luar biasa membuat fisik tertinggi dunia Nether ini hampir menjadi gila. Lin Nan, kamu layak mati. Kalian manusia rendahan layak mati. Aku akan membasmimu, aku akan membasmimu. Tiba-tiba, Ghost Tu, yang telah dipermalukan dan disiksa oleh Lin Nan hingga menjadi gila, melakukan sesuatu yang orang biasa tidak berani bayangkan. Dia melihat kakinya yang dibekukan oleh es hitam dunia bawah meledak di kakinya sendiri, dan seluruh tubuhnya langsung mendapatkan kembali kemampuannya untuk bergerak. Dengan potensi terakhir dalam hidupnya, dia bergegas menuju Lin Nan, berniat untuk menghancurkan dirinya sendiri di depan Lin Nan dan mati bersama. Lin Nan, biarpun aku mati, aku akan menyeretmu untuk dikuburkan bersamaku. Kegilaan pria ini benar-benar mengintimidasi. Lin Nan tidak menyangka bahwa orang ini akan mampu melepaskan metode brutal seperti itu pada akhirnya. Dia mundur tiba-tiba, dan pada saat yang sama, armor skala naga dan armor tanah hitam dengan cepat keluar. Membungkusnya, dan dalam sekejap, lapisan penghalang kekuatan spiritual 5 elemen yang tumpang tindih melilit tubuhnya. Suara keras yang mengejutkan dan lampu hijau yang menghancurkan dunia mengubah seluruh bagian kiri depan menjadi rerun dewa tandus sejauh ratusan meter. Penghancuran diri dari Raja Suci Surgawi tingkat 4 yang agung, meski kekuatannya hanya 30%, masih begitu kuat hingga membuat orang tersipu. Sebuah pengumuman terdengar di langit yang sekali lagi membuat dunia bawah tak tertahankan. Pembantaian jiwa hantu, terbasmi dalam pertempuran. Pada saat yang sama, di sisi kiri depan di mana asap dan debu berangsur-angsur mereda, tangisan kesakitan prajurit wanita Fahun yang tidak dapat disembunyikan bergema. Pembasmian hantu. Suara ini sama nyaringnya dengan jeritan roh jahat, melambangkan kesedihan yang tak terkendali di dalam hatinya. Sebelumnya, mereka hanya mengira bahwa semua kesedihan ini akan ditanggung oleh ras manusia yang lemah itu, namun bagaimana mereka bisa mengharapkan ras manusia yang lemah dan lemah itu, kemauan yang kuat pembalikan itu terjadi begitu tiba-tiba, bahkan dia sendiri takut mati hari ini. Lin Nan itu semua Lin Nan otang pembawa sial itu. Dia mati-matian menahan serangan Ice Flame Demon Lion di depannya, dan pada saat yang sama membuka matanya lebar-lebar untuk melihat situasi menyedihkan Lin Nan. Pembasmi hantu sangat heroik dan menggunakan kematiannya sendiri untuk melukai Lin Nan dengan para anak itu juga akan mati. Juga. Oh, tidak. Ketika dia melihat kondisi Lin Nan, dia merasa putus asa, mulutnya penuh kepahitan, dan seteguk darah tua hampir muncrat dari tenggorokannya karena marah. Lin Nan, yang telah membasmi 1000 pedang, adalah musuh hidup dan mati dunia bawah, tapi sekarang mulutnya sedikit berdarah dan sosoknya sedikit malu. Apakah dia terluka parah atau diambang kematian? Itu sederhana saja angan-angan jiwa Dharma. Ini terlalu kuat untuk menentang surga. Aku tidak tahu dari mana umat manusia mempelajari mantra jiwa yang menentang surga ini. Kekuatan serangannya begitu kuat sehingga luar biasa, dan kekuatan pertahanannya begitu kuat sehingga abadi. Binatang perang yang diubah oleh kekuatan spiritual jauh lebih kuat dari dirinya. Apakah ini benar-benar langit yang ingin menghancurkanku di dunia bawah? Tidak jauh dari situ, sosok yang hampir tak terkalahkan itu dengan lembut menyeka bekas darah dari sudut mulutnya, memandang jiwa Dharma yang hampir putus asa di dalam hatinya dengan mata kematian yang dingin, dan dengan dingin mengeluarkan ultimatum kematian. Giliranmu. 5 menit kemudian, suara gemuruh lainnya terdengar di langit. Jiwa Dharma, terbasmi dalam pertempuran. Astaga! Prajurit utama absolut lainnya di dunia bawah telah mati. Di tengah depan, Hun Miekong, yang baru saja menekan Lin Qian dengan Hades Bond di tangannya dan dengan mudah mendorong boneka dewa perang pertama di tengah, tiba-tiba berhenti dan benar-benar terpanas seolah-olah dia disambar petir di tempat. Butuh beberapa kali napas dalam-dalam baginya untuk pulih dari pukulan besar tadi. Sepasang mata hantu yang seperti kematian benar-benar meneteskan 2 tetes darah dan air mata. Jiwa Dharma, dia juga mati. Lin Nan, aku akan membasmimu. Dengan keras, Raja Suci Jiwa Dao dari alam Nether, yang selalu memiliki kesan baik tentang jiwa Dharma, meninggalkan medan perang tengah dan bergegas ke kiri orang terakhir yang memancarkan aura kematian yang mengejutkan prajurit yang menakutkan itu akhirnya keluar dari lingkaran perlindungan. Jiwa menghancurkan kehidupan, dan tidak dapat lagi mengendalikan gemetar tubuhnya saat ini. Dalam pertempuran hari ini, kerugiannya tidak lagi bisa dikatakan besar. Dapat dikatakan bahwa seluruh rencana besar reinkarnasi di 9 alam telah dihancurkan sepenuhnya oleh Lin Nan. 5 jenderal telah terbasmi, dan bahkan kartu truf terkuatnya harus melangkah maju untuk bertarung. Saat ini,
bagaimana kita bisa berbicara tentang menantang alam abadi? Pada saat ini, satu-satunya pemikiran di benaknya adalah membuat Lin Nan membayar semua yang telah dia lakukan hari ini. Dia ingin membasuh seluruh umat manusia dengan darah. Lin Nan, orang baru di tengah telah mundur dan mungkin menuju ke arahmu. Dia sangat kuat. Pikiran spiritual Lin Qian terdengar. Dia akan mendukung Lin Nan sekarang, tetapi dihentikan oleh Lin Nan. Kekuatan para penguasa dunia bawah membuatnya merasa semakin tidak berdaya ketika menghadapi yang sangat kuat. Ingin dia pergi untuk mendukung Lin Nan tetapi merasa sedikit tidak berdaya. Jangan khawatir, serahkan padaku. Kak, jaga jalan tengah, dan Chu Xiong, bantu dia. Lin Nan menyaksikan dengan dingin ketika jiwa Dharma di depannya kehilangan semua vitalitasnya di bawah melahap Blue Flame Demonic Lion. Melalui kemenangan besar ini, kekuatan tempurnya telah terbuka hingga 50%, dan dia benar-benar tak terkalahkan. Saat ini, medan perang umat manusia dipertahankan di tengah oleh Lin Qian dan Chu Xiong yang mendukung masa lalu. Para jenderal baru belum tiba, jadi ini saat yang tepat untuk menyingkirkan boneka dewa perang mereka. Front kanan didukung oleh Ling Fei dan Song Yan. Bagaimanapun, mereka tidak sebaik dua orang kuat dari dunia bawah di sisi berlawanan. Dewa perang pertama telah lama dihancurkan, dan sekarang mereka mengandalkannya dewa perang kedua yang harus dipertahankan dari serangan lawan. Hampir 2 jam telah berlalu. Seiring dengan semakin cepatnya kemajuan dalam membuka blokir kekuatan para jenderal, korban para prajurit di garis depan akan semakin besar. Sekarang jumlah kelahiran kembali semua pejuang di kedua sisi dunia manusia dan Pluto hampir habis, korban sebenarnya akan dimulai. Lin Nan telah mengambil keputusan. Sifat pertempuran ini telah berubah. Dia harus menggunakan cukup darah dari dunia bawah untuk menyembuhkan semua rasa sakit yang diderita umat manusia saat ini. Pertama Sima Kongqing, lalu ada Ghost Soul 2, ditambah Master Jiwa Wanita Fahun ini, berapa banyak lagi orang yang bisa kamu datangi untuk mati? Berikan padaku, dorong, pergi. Lin Nan berubah menjadi dewa kematian di sisi kiri. Para pejuang manusia di sepanjang jalan diberkati oleh Dewa Ibel, dan masing-masing dari mereka mengeluarkan potensi penuh dan kekuatan tempur mereka, seperti legiun yang tak terkalahkan di bawah komando Dewa Kematian. Setelah mereka menghancurkan boneka Dewa Perang pertama di sebelah kiri, mereka mengerumuni boneka Dewa Perang kedua di bawah kepemimpinan Lin Nan, tetapi di sana sudah menunggu sekelompok prajurit dunia bawah baru dan seorang pria yang penuh energi. Penguasa dunia bawah yang pembasmi. Pemusnahan jiwa. Keajaiban tertinggi istana dunia bawah ini jelas lebih unggul dari pembantaian jiwa hantu dan jiwa Dharma dalam hal kekuatan, tapi yang membuat Lin Nan sedikit menyipit saat ini adalah tulang hijau zamrud sepanjang 1 kaki di tangan pria ini. Ini jelas merupakan senjata misterius tingkat atas. Guru jiwa kuat lainnya di alam surga keempat di dunia bawah. Tidak hanya itu, tidak jauh dari situ, ada juga orang kuat dari dunia bawah yang juga memancarkan paksaan yang kuat. Dia berlari ke arahnya dengan cepat. Itu adalah penguasa tertinggi istana dunia bawah, teknik penghancuran jiwa. Dia sebenarnya diikuti oleh A dari bentuk umum binatang maut yang hanya tersisa tulang putihnya saja, sepertinya begitu ia adalah binatang buas yang mirip dengan liger, namun satu-satunya kerangkanya memancarkan tekanan mengerikan yang melebihi pemiliknya. Salah satu harta rahasia istana dunia bawah, macan ganas tulang putih, akhirnya juga mereka dikorbankan oleh kakak senior mereka, jiwa penghancur, dan diserahkan ke tangan penghancur jiwa. Pada saat ini, dunia neter seperti orang sembrono yang dipukuli dengan tidak sabar. Dia tidak lagi mempertimbangkan kartu apa yang harus disimpan atau gerakan pembasmi apa yang harus disembunyikan. Satu-satunya hal yang ingin dia lakukan adalah memotong Lin Nan menjadi beberapa bagian dan menghancurkannya sepenuhnya ras manusia. Dua makhluk tertinggi di istana Netherworld dulunya adalah para jenius yang tak terkalahkan yang mampu menyapu generasi muda dari 9 Netherworld ranah Raja Suci Surgawi tingkat kelima. Jelas bahwa mereka akan pergi ke disinilah kehidupan Lin Nan akan berakhir sepenuhnya. Dalam pemikiran spiritual mereka, mereka hanya dapat mendengar suara serak dari kakak senior Hun Wusheng yang meraung. Ingat, menang atau kalah dalam permainan tidak lagi penting. Lin Nan harus mati. Umat manusia harus mati. Ya, semua prajurit di dunia bawah terangsang oleh kata-kata ini, dan pikiran Lin Nan dipenuhi dengan berita mengejutkan. Saudara Nan, sayang sekali. Apakah pihak lain panik? Orang di sebelah kanan mulai menyerang seolah-olah mereka putus asa. Suara Song Yan dan Ling Fei datang, jelas mereka berada di bawah tekanan ganda. Lin Nan, orang baru ini sangat kuat. Di tengah, suara Lin Qian jelas terengah-engah, yang membuat Valkyrie ini mengucapkan kata-kata yang tidak berdaya. Hati Lin Nan semakin terharu. Setelah dihitung, pria galak yang keluar dari tengah ini ternyata adalah orang terakhir di dunia bawah. Mereka pemimpin. Apakah Anda akhirnya terpaksa melakukan suatu tipuan? Kamu mundur, cobalah yang terbaik untuk menghindari pertarungan langsung, dan bertahan di kam terakhir.
Lin Nan memberi perintah dengan tegas, dan pada saat yang sama, dia bergegas menuju dua Netherlands Supremes yang menunggunya di sisi berlawanan tanpa ragu-ragu. Semangat juangnya yang tak ada habisnya bersumpah untuk berubah menjadi gelombang besar dan menghancurkan semua musuh di depan dari dia. Pemimpin dunia bawah, ayo bersaing untuk melihat siapa yang lebih cepat. Membasmi. Pada titik ini, tidak diperlukan kata-kata lagi. Semua orang tahu bahwa pertempuran ini telah mencapai momen terakhir hidup dan mati. Menghadapi kemajuan dua arah dunia bawah, Lin Nan hanya bisa menembus kristal lawan terlebih dahulu mungkin untuk memaksa pemain tengah lawan yang kuat untuk kembali ke pertahanan guna menyelamatkan situasi. Jika tidak, umat manusia, yang kini mulai menderita korban jiwa, tidak akan pernah mampu bertahan dalam kesulitan terakhir hidup dan mati. Hampir 100 prajurit manusia, di bawah perlindungan Li Haoran dan Lin Nan, menjadi kekuatan tempur manusia yang paling terpelihara di antara tiga lini. Dengan raungan Lin Nan, semua orang berubah menjadi prajurit yang tak kenal takut, melambaikan senjata suci di tangannya, dia mengemudi makhluk spiritual di sampingnya dan bergegas menuju boneka dewa perang kedua di sebelah kiri seolah-olah mengancam nyawa. Ras manusia, Lin Nan, di bawah dewa perang, Hun Mi Kong dan Hun Mi Fa, yang telah bergabung, mengeluarkan bisikan ganas pada saat yang sama, dan mata mereka memancarkan pedang kematian yang tak terhitung jumlahnya, ingin sekali membasmi tim manusia rendahan di depan mereka dalam sekejap. Namun, meski kedua orang ini memiliki amarah dan semangat juang yang melonjak, namun rasionalitas mereka masih jauh lebih baik dibandingkan dengan dua pembasmi hantu sebelumnya. Bagaimanapun, kekuatan tempur Lin Nan sekarang 10% lebih tinggi dari mereka. Jika mereka menyerang dengan gegabah, mereka pasti akan kehilangan dua nyawa. Kamu terkenal lagi adalah mengubah tempat ini menjadi kuburan kematian bagi kamu dan prajuritmu. Menghadapi serangan besar-besaran umat manusia, hanya ada sekitar 30 tentara yang membela dunia bawah. Namun, 30 orang ini tidak berniat keluar untuk berperang. Hun Miekong melangkah keluar, dan dia sebenarnya menghadapi pasukan yang terdiri dari 100 orang dari umat manusia. Momentum dan kepercayaan dirinya begitu kuat sehingga Lin Nan, yang bergegas di depan, sedikit menyipitkan matanya, dan matanya langsung terkunci, yang ada di tangan Hun Miekong. Senjata ilahi dan tulang ibel. Manusia otang pembawa sial, tolong pergilah ke neraka untuk menebus dosa-dosamu kepada para pahlawan dunia bawah kita. Tiba-tiba, Hun Miekong melihat serangan umat manusia semakin dekat, dan dia melemparkan tulang ibel di tangannya. Pada saat yang sama, dia menggumamkan sesuatu seolah-olah dia sedang melantunkan ritual dunia bawah kuno, dan kekuatan hantu hijau yang menakutkan seperti gelombang datang dari ibel. Tulang-tulangnya melonjak, dan dalam sekejap mereka menutupi pasukan manusia yang bergegas. Ups, Lin Nan dengan sengaja bergegas ke depan dan mengangkat penghalang jiwa yang besar untuk memblokir kekuatan aneh ini, tetapi dengan mudah dilewati oleh kekuatan ini. Yang lebih mengejutkan adalah bahwa kekuatan ini setelah menyentuh tubuh semua orang lalu diam-diam tenggelam ke dalam tanah. Apa ini? Sekelompok pejuang manusia tercengang, berpikir bahwa serangan dari sisi berlawanan akan sangat menakutkan, tapi ternyata itu semua hanya tipuan jangka pendek. Tepat ketika semua orang hendak melancarkan serangan lagi, sesuatu yang buruk terjadi. Kaki, lihat kakimu. Saat orang-orang berteriak ngeri, retakan mulai muncul di tanah yang awalnya datar. Kemudian satu demi satu, prajurit kerangka sepertinya dipanggil oleh Dewa Kematian, dan mereka merangkak keluar dari tanah satu demi satu. Ya Dewa, apakah ini kekuatan senjata ajaib dari tulang ibel itu? Setiap prajurit manusia merasakan mati rasa di punggungnya, karena jumlah prajurit tulang yang merangkak keluar dari tanah sama dengan jumlah pasukan manusia prajurit itu sendiri. Kekuatannya direproduksi, dan itu hanyalah replika dari pasukan manusia yang mati. Tulang ibel ini terlalu menantang surga. Dengan kekuatan semacam ini, alam neter dapat membalikkan gelombang pertempuran kapan saja dalam pertempuran. Benda suci seperti itu mungkin awalnya disediakan untuk kartu truf untuk menghadapi yang abadi realem. Sayangnya sekarang mereka semua terbiasa melawan umat manusia. Jie. Untuk sementara waktu, seluruh medan perang bergema dengan tawa menakutkan dari para prajurit tulang. Pada saat yang sama, para prajurit alam neter bersembunyi di balik pasukan tulang, diam-diam menyaksikan bencana yang akan dihadapi umat manusia. Masing-masing kelompok prajurit tulang ini dipanggil berdasarkan kekuatan tempur umat manusia, dan pasti akan menimbulkan kerugian bagi umat manusia di hadapan mereka. Terlebih lagi, ini belum berakhir. Aku melihat monster tulang hantu di sebelah Soul Destroyer tiba-tiba menengadah ke langit dan melolong. Raungan ini sepertinya dipenuhi dengan kekuatan sihir, dan bahkan menyelimuti para prajurit tulang yang dipanggil lapisan fluoresensi hijau aneh ditambahkan, yang membuat kekuatan tempur mereka semakin tinggi. Saudaraku, pemanggilan jiwa mati tulang ibel dan raungan darah jiwa mati tulang putih yang ganas pada awalnya dimaksudkan untuk digunakan untuk membasmi alam abadi.
Harganya sangat murah untuk kelompok manusia ini. Kamu tidak dapat melihatnya sekarang. Ekspresi semua orang ketakutan, haha. Hun Miekong menceritakan semuanya di sini dalam pikiran spiritualnya. Adegan ini, yang tampak menakutkan ketika dipikir-pikir, gagal membangkitkan senyuman Hun Miekong, malah menginspirasi niat membasmi yang dingin di tangannya. Di depannya adalah Raja Suci Seni Bela Diri Manusia yang seluruh tubuhnya meledak dengan energi berdarah dan seorang gadis dengan tatapan dingin dan memegang pedang es dan api. Kekuatan bertarung kedua orang itu dianggap jenius yang baik di dunia bawahnya, tapi sayang sekali tidak ada seorang pun hari ini yang bisa mencegah kematian mereka. Jangan tunda lagi, basmi semuanya. Hati Hun Mieseng penuh dengan niat membasmi, dan dia bersumpah untuk membuat Lin Nan dan umat manusia membayar harga yang mahal, jadi dia segera mengeluarkan perintah pembantaian berdarah. Basmi aku. Hun Miekong, yang mengendalikan tulang Dewa Ibel, mencibir dan memberi perintah kepada tentara tulang. Untuk sesaat, seluruh tempat dipenuhi dengan cahaya terang dari pedang tulang, dan pasukan manusia tiba-tiba jatuh ke dalam pertempuran sengit dan kekacauan. Di depan Lin Nan, berdiri seorang prajurit tulang yang tingginya hampir sama dengannya. Kekuatan tempurnya jelas jauh lebih tinggi dari tulang lainnya. Ia dipanggil menurut kekuatan tempur Lin Nan saat ini, dia telah menjadi musuh terbesar Lin Nan. Sebelum Lin Nan bisa bergerak, Raja Tulang Putih yang kuat di sisi berlawanan bergegas menuju Lin Nan. Kecepatan dan kekuatannya sangat dekat dengan kekuatan tempur fisiknya, sehingga mustahil bagi Lin Nan untuk menyingkirkannya sejenak. Tulang layak menjadi harta tersulit yang digunakan oleh Istana Dunia Bawah untuk menghadapi alam abadi dapat dilihat dari kesulitannya. Di belakangnya, teriakan para pejuang manusia sudah terdengar, karena para prajurit tulang putih tidak kenal lelah dan tidak takut mati. Mereka bahkan dikuatkan oleh raungan sengit dari pedang tulang putih, yang menghajar semua pejuang manusia sampai batas tertentu waktu yang singkat. Kakak Nan, tinggalkan kami sendiri, kami bisa bertahan. Namun, bagaimana manusia klan manusia yang sombong bisa membiarkan Lin Nan diganggu oleh mereka? Masing-masing dari mereka meledak dengan semangat dan bersumpah untuk bertarung sampai akhir dengan monster di depan mereka satu ke arah monster di depan mereka. Sebuah serangan diluncurkan, tapi yang mengecewakan adalah tulang yang patah dengan cepat berkumpul kembali dan berdiri kembali di bawah nutrisi kekuatan hantu dari tulang ibel yang berlawanan, secara langsung membasmi prajurit manusia yang kelelahan. Adegan itu akhirnya mendengar raungan kematian beberapa pejuang manusia, dan kekuatan spiritual mereka diekstraksi dan dengan cepat diserap oleh Hun Miekong, menjadi sumber kekuatan tempurnya yang tidak tersegel. Lin Nan, aku sudah mengatakan bahwa hari ini akan menjadi akhir dari umat manusiamu. Aku pantas dikuburkan bersama kalian semua karena ras yang lebih rendah sepertimu merusak rencanaku untuk dunia bawah. Saat Hun Miekong berbicara, dia merasa kekuatan tempurnya telah kembali ke 50%, dan kesombongannya bahkan lebih arogan. Namun, dia terkejut saat mengetahui bahwa Lin Nan telah membuat respons yang mengejutkannya dalam waktu singkat. Dengan keras, lampu hijau dan lampu merah terbang keluar dari tubuhnya satu demi satu. Xiao Yanlah yang memegang binatang suci yang akan dihancurkan ke segala arah. Momentum Xiaoyan hari ini tidak lebih lemah dari Raja Suci Seni Bela Diri. Selain itu, penghancuran segala arah di tangannya dapat menghentikan Raja Tulang di depan Lin Nan, memberi Lin Nan waktu yang berharga. Mantra Soldao, alam dewa es, berikan padaku, segel. Pertarungan telah mencapai titik ini, hampir 2 jam kemudian, dan Lin Nan tidak pernah berhenti. Kekuatan jiwa di tubuhnya jelas sedikit lemah, tetapi darah pertarungan di dalam hatinya telah menstimulasi potensi yang tak ada habisnya, memungkinkan dia untuk melepaskannya lagi, gerakan ajaib yang mengejutkan seluruh penonton. Kristal es hitam berjadewa di langit dan berubah menjadi belenggu es, mereka benar-benar membekukan semua prajurit tulang menjadi patung hitam, untuk sementara menunda serangan sengit dari sisi berlawanan. Lin Nan, kamu bisa memikirkan metode seperti itu, tapi jika kamu bisa membekukan pasukan tulangku untuk sementara, bisakah kamu membekukannya seumur hidup? Hun Miekong, yang telah memulihkan 50% kekuatan tempurnya, begitu sombong sehingga dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk menggerakkan tulang Dewa Ibel di tangannya, sekali lagi menuangkan kekuatan sihir yang tak ada habisnya ke tubuh banyak prajurit tulang. Retakan mulai muncul di patung es yang membeku, dan monster menakutkan itu akan segera muncul. Apa yang membuat kemalangan tidak pernah datang sendirian adalah tangisan cemas Lin Qian terdengar lagi di benaknya. Lin Nan, cepatlah, Chu Xiong terluka parah oleh pemimpin lawan, dan Dewa Perang Kedua, akan jatuh. Saat dia sedang berbicara, sebuah pengumuman besar terdengar dari langit dan bumi. Dewa Perang Kedua di tengah umat manusia telah rusak. Soul Extinguisher, yang belum mengambil tindakan sampai sekarang, juga tertawa terbahak-bahak, seolah dia akhirnya bisa melampiaskan kebenciannya setelah melihat akhir dari umat manusia. Lin Nan,
serahkan perlawananmu dan sambutlah kekalahan umat manusia dengan patuh. Tulangnya ganas dan tulangnya ganas. Pergi dan pisahkan dia. Orang yang menambahkan penghinaan pada lukanya mengirimkan binatang buas besar yang sebanding dengan kekuatan bertarung Raja Suci Surgawi kelima. Ia menyerang Lin Nan dengan keagungan yang mengerikan. Saudara Nan, kita akan melawan mereka. Para pejuang manusia di belakang mereka akhirnya mengumpulkan formasi mereka, dan masing-masing dari mereka tampak sedikit malu, tetapi semangat juang di hati mereka tidak menyusut sama sekali. Mereka bersumpah untuk hidup dan mati bersama Lin Nan dan menghadapi semua yang ada di depan mereka. Tapi Lin Nan mengatakan sesuatu yang tidak bisa mereka terima. Kalian semua, mundur. Apa, Saudara Nan, tidak ada di antara kita yang pengecut. Saat ini, bagaimana kita bisa mundur? Lin Nan belum pernah mengaum seperti ini kepada pejuang manusia. Tekad tragis yang tak terlukiskan terpancar dari tubuhnya. Semua orang sepertinya merasakan keagungan Lin Nan yang tak tertahankan, dan merasakan tekad menakutkan Lin Nan untuk membuka blokir segalanya dan bertarung sampai mati. Maaf, Kakak Nan, kami tidak bisa menjanjikanmu kali ini. Apa yang tidak saya duga adalah meskipun Lin Nan meraung seperti ini, tidak ada pejuang manusia yang mundur selangkah. Sebaliknya, mereka semua memandang Lin Nan dengan senyuman di wajah mereka dan berkata, jangan pernah berpikir untuk menakut-nakuti ekspresiku. Saudara Nan, kami tidak akan pernah membiarkanmu mati untuk melindungi kami seperti Saudara Haoran. Hari ini, jika kami mati, kami semua akan mati bersama. Sekelompok idiot, kapan kamu akan mati? Lin Nan mengeluh tentang orang-orang muda berdarah panas di belakangnya 10.000 kali di dalam hatinya, tetapi tidak ada keraguan di tangannya. Para prajurit tulang beku itu akan keluar dari es, dan pemimpin dunia bawah di tengah hendak masuk. Tidak ada penundaan lagi di sini. Produk percobaan yang tidak sepenuhnya berhasil, harus dikeluarkan dan digunakan. Saudaraku, aku menyuruhmu untuk mundur. Jaga jarak setidaknya 100 meter dariku. Jika tidak, aku tidak akan bertanggung jawab atas cedera yang tidak disengaja. Lin Nan akhirnya menjelaskan sedikit lagi, dan umat manusia di belakangnya akhirnya mengerti dan mundur 100 meter. Otang pembawa sial, Kakak Nan, sudah kubilang sebelumnya bahwa kamu akan melakukan gerakan yang lebih besar. Kami pikir Anda akan meniru Saudara Haoran dan mengorbankan diri Anda sendiri. Episode kecil ini membuat wajah yang awalnya ganas dari dua orang kuat di alam neter mulai berkedut. Sial, Lin Nan ini masih mencoba membuat sesuatu yang misterius saat ini. Saat tentara tulang membuka segelnya, kalian semua akan mati. Tunggu, apa yang sedang dilakukan orang ini? Setelah Lin Nan selesai berteriak, dia tidak mengatakan omong kosong lagi, dia mengeluarkan botol wadah luar angkasa tanpa dasar dengan satu tangan, dan dengan gila-gilaan mulai mengisi mulutnya dengan air yin dan yang murni seperti air yang menghisap ikan paus membawa kekuatan spiritual yang kuat, membasahi rambutnya yang berantakan, membuatnya terlihat lebih kuat dan sombong saat melayang di medan perang. Pada saat yang sama, Lin Nan memobilisasi setiap sinar kekuatan jiwa di tubuhnya dan menyuntikkannya dengan gila-gilaan ke pelat kristal 5 elemen di belakangnya, menstimulasi dua warna di dalamnya. Sumber kekuatan bumi, gajah raksasa tanah hitam, keluar. Melihat Lin Nan menggunakan gajah raksasa tanah liat rawa hitam lagi, Hun Miekong, yang telah melihat gerakan ini sebelumnya, menunjukkan ekspresi jijik di wajahnya. Cih, kupikir kamu melakukan tindakan yang mengejutkan, Lin Nan, tapi itu hanya akhir dari segalanya, kurasa, apa yang akan kamu lakukan? Sebelum dia selesai berbicara, Hun Miekong hampir menggigit lidahnya, hanya karena dia melihat Lin Nan mencoba menggabungkan kekuatan sumber atribut api di sebelahnya ke dalam kekuatan sumber atribut bumi ketika memanggil tanah liat rawa hitam. Bagaimana ini, mungkin. Setelah mengucapkan kata ini 3 kali berturut-turut, dua tokoh tertinggi di istana dunia bawah dan orang-orang di dunia bawah di belakang mereka tidak dapat mempercayai apa yang mereka lihat. Kelima unsur tersebut berasal dari langit dan bumi, ada secara mandiri, dan tidak saling mengganggu. Inilah kebenaran langit dan bumi yang diakui secara aklamasi oleh para praktisi jiwa di dunia ini kekuatan spiritual dan menggunakannya bersama-sama. Ini hanyalah lelucon besar yang bertentangan dengan akal sehat dasar Soldao. Namun, kemampuan mengerikan yang ditunjukkan Lin Nan di depan mereka saat ini membuat mustahil bagi siapapun untuk tertawa. Setelah tabrakan misterius, tanah liat rawa hitam yang lengket dan pemahaman Lin Nan sendiri tentang atribut api dari api roh penciptaan benar-benar menyatu dengan sempurna, menciptakan kekuatan yang jauh melampaui sumber kekuatan lainnya. Dunia muncul di hadapan semua orang di benua Shenwu. Lin Nan bernyanyi dengan keras, seolah-olah dewa yang mengendalikan sumber 5 elemen sedang menyebarkan cara tertinggi yang sebenarnya kepada orang-orang bodoh di dunia. 5 elemen itu saling bergantung, kekuatan ilahi berlipat ganda, api dipisahkan dari bumi, dan keabadian adalah abadi. Coba lihat apa kekuatan ilahi sebenarnya dari 5 elemen langit dan bumi.
Keluarlah, bumi hitam setan api. Ledakan, seekor gajah raksasa menakutkan yang benar-benar melebihi akal sehat manusia berdiri dari tanah. Gajah batu ini hanya setinggi 3 atau 4 kaki dan tampaknya tidak terlalu tinggi dan kuat energi. Sebaliknya, energi api ilahilah yang memancarkan api spiritual ciptaan yang tak ada habisnya. 5 elemen menghasilkan satu sama lain, dan api menghasilkan bumi. Ini adalah teori yang sangat umum di bumi dalam kehidupan Lin Nan sebelumnya, tetapi bagi dunia Shenwu, ini tampak seperti sebuah fantasi. Sejak dia melihat kekuatan dahsyat yang diilhami oleh metode es dan api Lin Qian hari itu, Lin Nan mulai mencoba mempraktikkan mantra jiwa campuran tingkat tinggi dari 5 elemen di alam rahasianya di Qiankun. Setan api tanah hitam ini adalah mantra fusi pertama yang dia coba ciptakan berdasarkan landasan teori api menghasilkan bumi. Hanya kadang-kadang, Balrog akan melepaskan diri dari kendali Lin Nan karena energi spiritualnya terlalu kuat, menyebabkan kerusakan mengerikan yang tidak dapat ditangani oleh Lin Nan. Oleh karena itu, Lin Nan tidak pernah ingin menggunakannya di medan perang di mana musuh dan musuh berada musuh tercampur. Situasi hari ini telah memaksanya untuk mengambil tindakan. Baik medan perang maupun base camp di tengah berada dalam bahaya, jadi dia tidak peduli dengan banyaknya rahasia fusi terlarang yang akhirnya dia gunakan sebagai jurus terakhirnya. Sebaliknya, 9 dunia bawah selalu dikenal sebagai tanah suci jiwa Dao setelah domain abadi. Dari komposisi tim mereka, kita dapat melihat bahwa yang kuat di jiwa Dao merupakan mayoritas di benua ini memiliki pemahaman mendalam tentang metode jiwa Dao. Penelitian tentang kutukan sangat mendalam, tetapi tidak ada yang benar-benar dapat mencoba menggabungkan 2 sumber dari 5 elemen untuk menciptakan mantra fusi yang menghancurkan bumi milik Lin Nan. Demon api bumi hitam yang menakutkan mengejutkan saraf semua orang sejak kemunculannya. Tidak perlu bertarung sama sekali, tapi aku tahu bahwa kekuatan tempur ibel api ini pasti sebanding dengan Raja Suci dari surga kedua atau bahkan ketiga. Lin Nan memanggil lebih dari 20 patung dengan lambaian tangannya. Lebih dari 20 Raja Suci surga kedua, konsep apa ini? Wajah para prajurit di sisi kiri depan dunia bawah semuanya sedikit hijau. Bagaimanapun, mereka tidak pernah menyangka bahwa kartu truf terakhir Lin Nan akan begitu keterlaluan. Sementara mereka masih terpana, lebih dari 20 ibel api tanah hitam sudah memotong melon dan sayuran di depan mereka belum terpecahkan, es tergeletak di deretan tulang. Tentara tulang yang arogan rentan terhadap satu pukulan di tangan ibel-ibel ini. Orang-orang di dunia bawah sepertinya menelan empedu dan ketakutan. Namun, Lin Nan tidak berani bersantai sama sekali. Tidak apa-apa jika dia memanggil hanya 1 atau 2. Tapi saat ini, dia memanggil lebih dari 20 Balrog untuk membalikkan situasi pertempuran kendalinya, konsekuensinya akan menjadi bencana. Untungnya, Lin Nan memenangkan taruhan besar ini. Yakin bahwa ibel api hari ini terkendali, Lin Nan menghela nafas lega dan merasakan semacam kebanggaan yang hanya bisa kumiliki di dunia. Senyumannya hanya 10 kali lebih ganas daripada para prajurit dunia bawah sekarang. Beri aku hancurkan mereka, membasmi. Prajurit manusia di belakang mereka juga bergegas maju tanpa ketinggalan, mengeluarkan teriakan keras, dan bekerja sama dengan prajurit ibel api di sekitar mereka, seperti prajurit tulang yang terus-menerus mengatur ulang dan para prajurit dunia bawah yang masih bertanya-tanya, mereka meluncurkan yang terakhir menyerang. Ibel api hitam, gajah raksasa yang menentang langit, gajah kuat yang menentang langit. Ketika para prajurit di dunia bawah benar-benar menghadapi perpaduan elemen api dan tanah Lin Nan dan memanggil gajah raksasa yang menantang langit, mereka menyadari apa artinya sengsara. Gajah raksasa ini, yang tubuhnya terbuat dari tanah liat rawa hitam, memiliki pertahanan alami yang luar biasa. Sabit kematian para pejuang dunia bawah hanya bisa tenggelam jauh ke dalam lumpur dan tidak dapat menimbulkan kerusakan yang efektif sama sekali. Mantra Soldao yang diucapkan oleh beberapa Master Soldao yang kuat akhirnya menghancurkan tubuh beberapa gajah raksasa, tetapi mereka dengan cepat dikembalikan ke integritasnya di bawah perbaikan api roh penciptaan di sebelah mereka. Eranisasi akan jauh lebih cepat. Api menghasilkan bumi, dan hidup dan mati tidak ada habisnya, seolah-olah abadi. Demon api bumi hitam Lin Nan menyiratkan kebenaran langit dan bumi. Ini bisa disebut kombinasi sumber ganda yang paling tak terkalahkan. Setelah dipaksa keluar dari dunia bawah hari ini, tidak ada keraguan bahwa itu akan menyebabkan pembantaian berdarah yang tak ada habisnya. Ah, jangan. Balrog yang menakutkan dikelilingi oleh api spiritual ciptaan yang membara. Alasan mengapa Lin Nan memilih api roh penciptaan tingkat kedua adalah karena api es biru kering bukanlah sumber pemahamannya sendiri, meskipun lebih kuat, namun lebih sulit dikendalikan dan risikonya terlalu tinggi. Meski begitu, api hijau yang menakutkan ini adalah senjata khusus dari Master Jiwa tingkat Raja Suci, dan itu cukup untuk menyebabkan kerusakan parah pada para pejuang virtual di dunia bawah ini. Ada lebih dari 20 Balrog, dan hanya 10 di antaranya yang cukup untuk bersaing dengan para pejuang tulang yang mati-matian melakukan eranisasi di lapangan.
Gajah ibel api yang besar itu seperti sedang bermain pukulan telak. Dimanapun seseorang berdiri, ia akan bergegas dan menghancurkannya hingga berkeping-keping. Awasi para pejuang manusia, dan itu tidak mungkin sama sekali. Apalagi yang perlu mereka lakukan? Selusin Balrog yang tersisa bergegas langsung ke kam dunia bawah, seperti seekor harimau yang menyerbu kawanan domba. Hanya selusin sosok besar yang terlihat mengamuk di antara sekelompok orang menyebalkan kecil, menghantam setiap kali mereka mengayunkan tinju besar mereka. Pria di sisi lain terjatuh telentang dan berteriak kesakitan. Bahkan boneka dewa perang yang menakutkan membutuhkan 3 hingga 4 serangan untuk menghancurkan Balrog sepenuhnya, tetapi 3 atau 4 serangan ini cukup bagi Balrog untuk mengalahkan beberapa prajurit dunia bawah. Bone King dan Bone Fierce yang sebelumnya kuat sekarang berada dalam situasi yang sunyi. Meskipun Raja Tulang Putih, yang disalin menurut kekuatan tempur fisik Lin Nan, sangat kuat, Xiao Yan dan penghancur Si Fang masih mampu menangani mesin yang tidak punya pikiran ini. Xiao Yan sepertinya akhirnya menemukan kesempatan untuk melampiaskan amarahnya, melambaikan tongkat sisik naga dan menghajar kerangka malang di depannya seperti badai. Lin Nan, bagaimanapun, bekerja dengan 2 ibel api untuk mengendalikan binatang tulang yang sangat ganas itu. Binatang penjaga dari aula hantu ini adalah makhluk paling kuat di lapangan saat ini. Namun, binatang tulang hantu ini kebetulan ditahan oleh ibel api tanah hitam Lin Nan. Masing-masing dari 2 ibel api besar mengulurkan tangannya dan meraih kaki depan dan belakang yang ganas, menahannya seperti seorang tukang daging yang membawa nangui binatang buas. Meskipun ibel tulang putih sangat kuat, bagaimanapun juga, dia adalah objek pemanggilan metode penghancuran jiwa dan hanya dapat mengerahkan 40% kekuatan tempurnya, yang terbatas dibandingkan dengan Balrog Lin Nan. Kekuatan besar kedua Balrog telah menekannya dan membuatnya tidak bisa bergerak. Yang lebih membuat frustrasi adalah api dunia bawah tak berujung yang keluar dari mulutnya hanya untuk memperbaiki luka ibel api tanah hitam. Gajah super raksasa dipanggil dengan mengikuti prinsip api dan bumi, serangan atribut api apapun selama itu tidak terlalu kontraproduktif. Ya dewa, itu semua hanya untuk mengisi ulang mereka. Binatang dunia bawah ini cukup menarik. Itu terbuat dari sisa-sisa dewa berdarah murni. Jika tebakanmu benar, itu seharusnya menjadi binatang jiwa kilin, paling misterius di antara 5 dewa besar selama hidupnya. Itu akan menjadi agak aneh untuk menghancurkannya. Dengan pemikiran di benak Lin Nan, dia mengorbankan es hitam Xuanming yang tak ada habisnya, dan dengan bantuan penindasan 2 ibel api, dia membekukan sementara binatang buas itu. Dia mungkin memberikannya kepada gadis naga King King di masa depan. Kemudian, dia berlari ke depan dan bergegas menuju 2 penguasa tertinggi istana dunia bawah yang mulai terlihat pucat dan lemah. Situasinya sudah kritis, dan waktu tidak dapat ditunda sedetik pun. Kalian berdua kupu-kupu malam yang menghalangi jalan, keluar dari sini. Mantra fusi Lin Nan begitu kuat sehingga dia membalikkan keadaan. 2 prajurit dunia bawah di depan mereka, yang telah kehilangan sebagian besar semangat juang mereka, akan mati jika mereka tidak keluar. Kakak senior, Lin Nan ini sangat menakutkan, kita tidak bisa menahannya lebih lama lagi. Hati Hun Miekong hampir hancur saat ini. 2 benda suci di istana dunia bawah mereka tidak mampu menghalangi cara ampuh Lin Nan. Hanya hantu yang akan mempercayai ini. Tapi kenyataannya sangat kejam. Mereka menyaksikan tanpa daya saat Lin Nan mendekat seperti dewa. Selain melaporkan kekhawatiran mereka kepada kakak laki-laki mereka, pikiran mereka dipenuhi dengan kekosongan. Limbah. Dalam benaknya, suara marah Hun Miekong terdengar. Di depan Hun Miekong, hampir 100 prajurit manusia membentuk tembok manusia dan mengepung gadis yang memegang pedang es dan api dengan erat. Meskipun masing-masing dari mereka bukanlah lawannya, orang-orang ini pernahkah Anda menunjukkan sedikit kepengecutan dan mundur? Sehat. Dari sudut pandang ini, dunia bawah telah kehilangan. Kamu mundur dan pertahankan kemah. Saat aku menghancurkan markas di sisi berlawanan, kita akan menang. Hun Miekong tidak tahu bagaimana dia memberikan instruksi yang tidak berdaya seperti itu. Mereka adalah 9 dunia bawah yang unggul. Mereka adalah penguasa 9 domain yang mengancam akan menantang domain abadi. Tapi hari ini, dia sebenarnya dipukuli oleh umat manusia, oleh manusia kecil, dan mundur untuk mempertahankan markasnya. Ini adalah metode tidak berdaya yang hanya digunakan oleh orang lemah. Prestise alam neter dan kebanggaan istana jiwa neternya telah sepenuhnya diinjak-injak oleh umat manusia dan Lin Nan sejak dia melangkah mundur. Itu saja, selama Anda memenangkan permainan, apapun yang terjadi, Anda dapat kembali dan meminta maaf kepada Lord Hades. Hun Miekong tidak memiliki pemikiran lain di dalam hatinya. Satu-satunya hal yang harus dia lakukan adalah mempertahankan beberapa pasukan elit terakhir di dunia neter, memenangkan permainan ini, dan mempertahankan martabat terakhir dunia neter. Bang bang bang, terdengar suara tulang pecah, dan para prajurit tulang yang terus-menerus melakukan eranisasi berubah menjadi abu.
Saat itulah Hun Miekong akhirnya melepaskan kekuatan tulang Dewa Ibel dan mulai mundur. Xiao Yan, yang hendak membasmi, tiba-tiba menemukan bahwa Raja Tulang di depannya telah dipukuli seluruhnya menjadi bubuk dengan tongkat dan tidak akan muncul kembali. Semua orang tiba-tiba menyadari bahwa ini adalah pertempuran kedua di kiri depan, dan kami, umat manusia, telah menang lagi. Cucu-cucu di dunia bawah telah mundur. Saudara Nan tidak terkalahkan dan menghajar kelompok sampah ini lagi. Cepat dorong Dewa Perang, langsung ke markas, kita akan menang. Serang, basmi. Setiap pejuang manusia tahu bahwa perang ini belum mencapai momen terakhir perayaan. Hanya dengan menghancurkan kristal medan perang di sisi berlawanan, perang ini dapat benar-benar menyatakan kemenangan umat manusia. Kamu bahkan tidak menginginkan benang tulang putih ini. Lin Nan melihat bahwa metode penghancuran jiwa di sisi yang berlawanan semakin menjauh dari binatang buas tulang putih. Hubungan antara keduanya menjadi semakin lemah. Binatang buas itu, yang telah kehilangan dukungan dari jiwa tuannya kekuatan, secara bertahap terdiam dan langsung diserap ke dunia Qian Kun oleh Lin Nan. Kemudian, dia mengangkat kepalanya dan melihat ke markas Netherworld yang terlihat samar-samar di kejauhan, matanya meledak dengan cahaya ganas yang tak ada habisnya. Li Haoran, rohmu di surga sedang mengawasi kami. Segera, Anda dapat mengalahkan orang-orang ini sepenuhnya. Pertempuran menentukan antara umat manusia dan dunia bawah, setelah 2 jam penuh pertempuran sengit, berkembang menjadi hasil yang tidak diharapkan oleh siapapun. Di antara 9 alam, alam 9 neter, yang kedua setelah alam abadi, sebenarnya kehilangan 5 jenderal dalam pertempuran ini, kehabisan fondasinya, dan mengungkap semua kartunya umat manusia, dengan kedua belah pihak terluka. Melihat keseluruhan pertempuran, imajinasi awal penghancuran umat manusia oleh dunia bawah telah berubah menjadi persaingan kecepatan hidup dan mati antara para pemimpin kedua belah pihak. Jenius tak tertandingi dari sekte pertama di dunia bawah, Hun Miseng, menyerang bagian tengah umat manusia. Dia hampir dipaksa di bawah kristal pemanggil Kam. Di depannya ada tembok manusia kokoh yang terdiri dari sisa-sisa umat manusia. Dia bersumpah untuk menggunakan darah dan kehidupannya sendiri untuk menciptakan kejayaan mistis mutlak umat manusia saat ini. Siapa bilang wilayah Xuanyuan lemah? Siapa bilang manusia tidak kompeten? Hari ini, kita akan menginjak-injak apa yang disebut 9 alam neter di bawah kaki kita, melangkah maju ke tangga 3 alam atas, dan menyatakan kepada semua makhluk hidup di 9 alam bela diri ilahi bahwa di dunia ini, umat manusia kita juga bisa mencapai posisi tuan. Pada saat ini, kedua belah pihak bersaing untuk melihat pihak mana yang dapat bertahan lebih lama, dan pihak mana yang dapat menyerang Huanglong dengan kekuatan yang luar biasa. Tidak ada kata-kata, tidak ada tangisan, dan hanya pertempuran berdarah besi serta pedang dan senjata tajam yang tersisa. Lin Nan, lepaskan dan bertarung, aku di sini. Kakak Nan, Kakak Qian dan aku tidak akan pernah membiarkan pria di seberang kita itu masuk ke kam kita. Saat ini, berdiri di kam di belakang Lin Nan adalah 2 wanita cantik, Lin Qian dan Murong Yuyan, serta 2 bersaudara, Ling Fei dan Ge Qingyun. Lin Qian telah menggunakan keterampilan sihir es dan api yang tak terhitung jumlahnya pada saat ini. Jika bukan karena teknik rahasia Douzuan Xing Sif milik keluarga Murong yang digunakan oleh Murong Yuyan untuk mencangkokkan kekuatan spiritualnya tepat waktu, dia mungkin sudah kelelahan. Tapi sekarang dia menggunakan sisa energinya untuk membasmi prajurit Netherworld yang lebih lemah, agar kristal pemanggil Kam dapat menyerang penghancuran jiwa dengan lebih baik dan menghalangi kemajuannya. Meski begitu, Hun Miekong di sisi berlawanan masih tak terhentikan. Harus dikatakan bahwa ini adalah suprim terkuat yang pernah dia lihat seumur hidupnya. Kekuatan hantu yang tak ada habisnya berubah menjadi gerakan membasmi yang tak terhitung jumlahnya di tangannya, yang tidak hanya merenggut nyawa beberapa prajurit manusia setiap saat, tetapi juga menghancurkan beberapa penghalang pertahanan kristal pemanggilan. Formulir sudah dipertaruhkan. Di sebelah kiri, Ling Fei dan Ge Qingyun bahkan lebih malu. Bahkan jika kita mati, kita tidak bisa membiarkan dunia bawah menghancurkan markasnya. Ge Qingyun, yang terakhir muncul, adalah yang terlemah, tetapi memiliki temperamen terkuat. Dia selalu menganggap Lin Nan sebagai idolanya. Hari ini, dia menggantikan Chu Xiong yang terluka parah dan membela serangan duo dunia bawah bersama Ling Fei. Keduanya telah pulih hingga 50% dari kekuatan tempur mereka, tetapi duo lawan dari dunia bawah juga telah mencapai level yang sama. Kesenjangan besar antara Holy Lord dan Holy King membuat mereka berdua bertarung demi hidup mereka setiap saat mereka menyerang, meskipun mereka berlumuran darah. Meskipun mereka terluka, mereka, bersama dengan para pejuang manusia di belakang mereka, membangun tembok besar dengan daging dan darah, dan tidak membiarkan seorang anak dari dunia bawah memasuki kam manusia. Semakin banyak pejuang manusia yang benar-benar mati dalam pertempuran. Berlalunya setiap kehidupan disertai dengan sakit hati dan air mata, namun memenuhi hati masyarakat dengan tekad pantang menyerah untuk berjuang sampai mati.
Apapun yang terjadi, saudara tidak bisa mati sia-sia. Kakak Nan, ayolah. Dibandingkan dengan dua sisi kam manusia yang diserang, semua kekuatan pertahanan di dunia bawah terkonsentrasi di sisi kiri kristal pemanggil. Hanya karena ini akan menghadapi tantangan Lin Nan, ras manusia tertinggi di dunia, seluruh medan perang. Tidak perlu berkata-kata lagi, Lin Nan dan pasukan besar di belakangnya bergegas menuju pasukan dunia bawah yang menunggu. Hidup dan mati, sukses atau gagal, semuanya bergantung pada pertempuran ini. Semua pengorbanan, semua darah, semuanya akan terbayar ketika waktunya tiba. Buru-buru padaku, mengaum, 20 ibel api tanah hitam memimpin, seperti 20 binatang prasejarah mengambil langkah yang membuat bumi bergetar dan asap dan debu yang tak berujung membubung, menutupi para pejuang manusia dan makhluk spiritual yang mengikuti di belakang mereka. Teknik penghancuran jiwa dan kong penghancur jiwa, serta hampir 100 prajurit dunia bawah di belakang mereka, menyaksikan serangan besar-besaran manusia dengan wajah pucat. Tidak ada yang menyangka bahwa suatu hari mereka akan memiliki emosi yang disebut ketakutan. Menghadapi perang yang begitu mengerikan dan pasukan yang tak terkalahkan, bisakah dunia bawah benar-benar menang? Beri aku basmi. Meskipun dia panik, meskipun dia ketakutan, Hun Miekong masih mengertakkan gigi sambil memperhatikan situasi pertempuran di kam manusia. Dia bergegas turun ke tempat tinggi bersama semua prajurit dunia bawah. Selama bisa bertahan sampai kakak laki-lakinya menerobos pertahanan musuh, dunia bawah bisa menang. Tunggu, apapun yang terjadi, kamu harus bertahan untukku. Ledakan, ras manusia dengan semangat yang luar biasa dan dunia bawah, yang mendukung diri mereka sendiri, akhirnya bertabrakan seperti dua gelombang raksasa, memicu lautan darah yang mengamuk. Black Earth Flame Demon milik Lin Nan kini berubah menjadi mesin perang yang paling menakutkan. Ini adalah kekuatan luar biasa yang setara dengan 20 Raja Suci tingkat 2. Kecuali jenderal utama di sisi berlawanan, tidak ada prajurit dunia bawah yang bisa menghentikan kemajuan mereka. 690.